Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang bagaimana menjalani kehidupan yang membingungkan. Saudara, di dalam kehidupan ini ada begitu banyak situasi, kondisi, keadaan yang kita hadapi secara umum maupun secara khusus dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi yang membuat terkadang kita tidak mengerti kenapa hal ini terjadi. Terkadang kita bingung kenapa ini bisa terjadi dan kenapa ini bisa berlarut-larut terjadi dalam hidupku. Ada masalah yang terkadang kita tidak mengerti mengapa masalah ini terjadi dan mengapa masalah ini begitu lama baru selesai, bahkan begitu lama belum terselesaikan juga. Bahkan yang membuat kita lebih bingung lagi adalah ketika kita mengalami masalah, persoalan, dan waktu kita melihat dan membandingkan hidup kita yang sedang bergumul dengan masalah, kita bandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Terkadang kita melihat ketidakadilan sepertinya secara pikiran kita. Kita melihat orang-orang yang tidak takut Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sepertinya hidup mereka lebih baik, hidup mereka lebih senang, hidup mereka malah bebas dari masalah. Nah saudara, dalam menghadapi kondisi yang seperti itu, seringkali itu membuat sikap dan tindakan orang tersebut menjadi salah dalam menjalani kehidupannya. Padahal pada faktanya apakah demikian? Itu yang saya rindu kita belajar saudara di malam hari ini. Ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit yang membingungkan di dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita pahami? Dan bagaimana kita menghadapi situasi yang membingungkan tersebut. Dengan harapan melalui renungan ini saudara bisa memahami jauh lebih dari apa yang saudara lihat ketika saudara menghadapi situasi sulit dalam kehidupan saudara, dan saudara menghadapi dan menjalani semua situasi itu dengan sikap dan tindakan yang benar. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 73, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara. Pastikan malam hari ini saudara diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur pasal 73, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf.
Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan dari Mazmur yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pemazmur atau Asaf ini, saudara, mengalami satu kondisi di dalam kehidupannya, di mana dia menghadapi pergumulan yang berat, dia menghadapi situasi yang sulit.
Dan kemudian ketika dia bandingkan hidupnya dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, maka dia melihat ada ketidakadilan secara pandangan mata. Kenapa saudara? Karena dia merasa bahwa dia hidup bersih, dia melakukan apa yang baik, dia melakukan aturan hukum Tuhan, firman Tuhan dia hidupi. Tetapi dia menghadapi pergumulan yang berat dalam kehidupannya. Dia menghadapi masalah, persoalan di dalam kehidupannya. Tetapi orang-orang fasik yang mereka hidup tanpa mempedulikan Tuhan, bahkan mereka berkata di ayat 11 saudara, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Mereka berkata bahwa kalau kita berbuat jahat, adakah Tuhan tahu? Adakah Tuhan melihat apa yang kita lakukan? Artinya mereka tidak percaya bahwa ada Tuhan yang melihat segala tindakan kejahatan mereka. Mereka lakukan saja apa yang mereka mau. Mereka hidup semau mereka. Dan kemudian saudara, yang menyakitkan hati dari pemazmur ini ketika melihat situasi itu adalah ternyata ketika mereka hidup seperti itu, hidup mereka aman saja sepertinya. Hidup mereka gemuk, kesusahan tidak ada pada mereka, kata pemazmur ini. Malah mereka mujur dalam hidup mereka. Tidak ada kesakitan, itu ada di ayat 3 dan 4. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Mereka mujur dalam hidup mereka. Dan kemudian ayat 4 dikatakan kesakitan tidak ada pada mereka. Bahkan mereka sehat, gemuk. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, kata pemazmur. Itu yang dia lihat, saudara, di dalam kehidupannya. Antara hidupnya yang berusaha hidup mempertahankan kelakuannya, tindakannya bersih, dengan orang-orang fasik yang sama sekali tidak peduli. Bahkan Tuhan pun mereka tidak takut. Tapi dia merasa hidupnya ditindih oleh beban berat, sedangkan orang-orang fasik itu hidup aman, damai, tentram. Melihat itu saudara, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan sia-sia. Itu ada di ayat 13 dia ungkapkan saudara. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukuman setiap pagi. Dia berkata sia-sia, aku hidup bersih, aku hidup benar, aku hidup melakukan firman Tuhan. Aku jaga kelakuanku, aku jaga sikapku. Sia-sia sama sekali. Karena setiap hari aku kena tulah, aku kena hukuman. Sedangkan orang fasik yang tidak peduli apa-apa, hidup mereka aman-aman saja, hidup mereka baik-baik saja. Dia berkata sia-sia sama sekali. Saudara, hari ini adakah saudara juga mengalami situasi yang sama dan melihat situasi yang sama? Saudara berjalan hidup seturut firman Tuhan. Saudara berjuang melaksanakan perintah-perintah Tuhan dalam hidup saudara. Saudara jalani hari-hari saudara sebagai orang yang takut akan Tuhan. Namun ada beban, ada persoalan, ada masalah kehidupan, bahkan masalah-masalah hidup yang berat yang terkadang harus saudara hadapi, saudara pikul dalam hidup saudara. Tetapi ketika saudara melihat orang-orang yang tidak peduli Tuhan, orang-orang yang tidak takut Tuhan, sepertinya hidup mereka baik-baik saja. Dan melihat itu, kita sepertinya melihat sesuatu yang tidak adil. Ini tidak adil. Dan terkadang situasi dan kondisi itu saudara membuat kita merasa bahwa sia-sia sama sekali. Aku hidup bersih, mempertahankan kelakuanku bersih, sia-sia sama sekali.
Nah saudara, saat ini kalau ada saudara yang berpikir seperti itu, merasakan seperti itu, melihat kondisi seperti itu, saya mau kita merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana sebenarnya terjadi saudara. Saya mau kita merenungkan benar-benar faktanya bagaimana, faktanya seperti apa. Saudara, di ayat yang ke-17 pemazmur ini berkata, "Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka." Lalu kemudian ayat 18 dikatakan saudara, "Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina." Lihat saudara, apa faktanya? Faktanya orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak peduli akan Tuhan, tidak peduli hidup menurut firman Tuhan, mereka sedang berjalan di tempat yang licin, yang kemudian mereka akan jatuh dan hidup mereka akan hancur, dan akhir dari kehidupan mereka adalah kebinasaan dan kedahsyatan. Dengar saudara, kalau saudara lihat hari ini orang-orang yang sepertinya hidup mereka baik-baik saja padahal mereka tidak peduli Tuhan, dengar, saya mau menegaskan kepada saudara, mereka sedang ada di tempat licin dan hidup mereka akan berakhir dengan kebinasaan, dengan kehancuran. Hidup mereka akan berakhir dengan penghukuman. Mereka akan binasa saudara. Dan kalau kita merenungkan, hidup ini begitu singkat, hidup ini hanya sekali. Seberapa baik, seberapa tenangnya pun kita menjalani hidup ini, kalau berakhir dengan kebinasaan, sungguh malang kita saudara. Seberapa senang, seberapa diberkatinya pun kehidupan seseorang di dunia ini, kalaupun dia tidak mengalami sakit, tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami persoalan sepanjang hidupnya, itu paling 70-80 tahun. Setelah itu saudara akan berakhir dengan kebinasaan. Tetapi sebenarnya kalau kita coba untuk berpikir dan merenung lagi, ketika kita melihat orang-orang fasik, hidup mereka tenang, aman, damai, tentram dan sebagainya, apakah demikian faktanya? Apakah mereka tidak mengalami sakit? Apakah mereka tidak mengalami persoalan? Apakah mereka tidak juga mengalami beban berat dalam kehidupan mereka? Dengar saudara, sesenang-senangnya orang, apa yang kita lihat tidak sesuai dengan fakta. Karena sesenang-senangnya orang hidup di dunia ini tidak akan bisa terlepas dari masalah persoalan hidup. Artinya orang yang senang sekalipun secara pandangan mata, mereka adalah orang-orang yang bermasalah juga. Artinya bahwa mereka juga bermasalah dan mereka akan berakhir dengan kebinasaan. Saya percaya tidak ada di antara kita yang mau hidup kita berakhir dengan kebinasaan, saudara. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap kita bahwa jangan memandang sesuai dengan apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat belum tentu demikianlah dia faktanya, saudara. Buktinya, pemazmur ini melihat semuanya hidup mereka mujur, baik-baik saja dan sebagainya, sampai dia merasa tidak adil kehidupan ini. Tapi kemudian akhirnya dia tahu bahwa hidup orang-orang fasik itu akan berakhir dengan kebinasaan. Dan saya rindu kita belajar satu hal yang sangat penting saat ini, saudara. Ayat yang ke-16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Kapan pemazmur ini sadar akan akhir dari kehidupan orang fasik itu? Kapan pemazmur ini sadar akan ketidakadilan ini ternyata bukan demikian faktanya?
Ayat 17, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Pemazmur ini sadar sampai dia masuk ke dalam hadirat Allah, ke tempat kudus Allah. Artinya apa, saudara? Dia menyadari sampai dia berada dekat dengan Allah. Akhirnya dia melihat semua fakta itu. Demikian di dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali kita tidak melihat keadilan. Kita merasa semuanya tidak adil. Dan perasaan itu muncul karena apa yang kita lihat dari mata jasmani. Tetapi kalau kita mencoba untuk dekat dengan Allah, kalau kita hidup dekat dengan Allah, cara pandang kita tidak akan seperti itu. Cara pandang pemazmur ini tiba-tiba berubah total ketika dia masuk ke tempat kudus Allah, ketika dia dekat dengan Allah. Itu artinya, hiduplah selalu dekat dengan Allah, supaya saudara mengerti dan memahami bagaimana sebenarnya. Jangan berpedoman kepada apa yang saudara lihat, tetapi dekat dengan Allah, supaya Allah yang memberi petunjuk kepada saudara bagaimana sebenarnya faktanya kehidupan di dunia ini. Nah, itu sebabnya, saudara, akhirnya ketika pemazmur ini bisa melihat jauh melampaui pandangan mata, ketika pemazmur ini bisa menyaksikan jauh melampaui pandangan mata, maka akhirnya sikapnya berubah. Dia masih melihat secara mata jasmani, dan ketika melihat itu tetap ada reaksi dari kehidupannya. Tetapi sekarang sikapnya berbeda. Dia mengambil sikap yang berbeda atas apa yang dia lihat, karena sekarang pemahamannya berbeda. Sekalipun dia lihat ketidakadilan, tetapi pemahamannya sudah berbeda. Itu sebabnya di ayat 21 mulai dia mengambil sikap, saudara. Dan itu yang saya rindu kita belajar. Dalam kita melihat ketidakadilan secara mata jasmani, kita perlu paham. Dan pemahaman itu akan kita miliki ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita paham apa yang akan kita lakukan, kita akan belajar dari pemazmur ini apa yang dia lakukan, tindakan apa yang dia lakukan ketika dia memahami kehidupan di dunia ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, saudara. Maka ayat 21 dia berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Saudara, ketika dia lihat secara mata jasmani, dia berkata, hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini tidak adil. Tapi ternyata setelah aku dekat dengan Tuhan, aku memahami bahwa akhir dari kehidupan mereka adalah kebinasaan. Itu sebabnya dia berkata di ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti, tetapi seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Sikap yang diambil oleh pemazmur ini, saudara, adalah tetap di dekat Tuhan. Sekalipun tidak semua dia mengerti, sekalipun tidak semuanya dia paham atas semua ketidakadilan yang dia lihat secara mata jasmaninya, tetapi ada yang dia pahami bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan, akhir dari hidup orang-orang fasik dia paham bahwa mereka akan berakhir dengan kebinasaan. Namun demikian, saudara, masih begitu banyak hal yang tidak dia pahami, begitu banyak hal yang tidak dia mengerti. Tetapi dalam ketidakmengertian itu, dia ambil komitmen. Komitmennya yang pertama adalah dia berkata, aku di dekatmu dan aku tetap di dekatmu. Saudara, dalam hidup ini tidak semua akan saudara pahami. Ada banyak hal yang tidak akan saudara mengerti. Ada banyak ketidakadilan yang bisa saudara lihat secara pandangan mata jasmani. Dan mungkin saudara banyak hal saudara tidak paham atas semuanya yang saudara lihat. Tetapi hari ini kita belajar dari pemazmur ini, saudara,
bahwa atas apa yang dia lihat, atas ketidakadilan yang dia lihat, dia mengambil satu komitmen. Komitmen yang pertama yang dia ambil adalah dia putuskan untuk tetap dekat dengan Allah. Hari ini pun saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, sekalipun banyak hal yang saudara tidak mengerti saat ini, banyak hal yang saudara tidak pahami saat ini, saya mau menegaskan kepada saudara, tetaplah tinggal dekat dengan Allah. Tetaplah tinggal dekat dengan Allah. Kenapa saudara? Karena ayat 27 dikatakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Kalau ada orang yang karena beban berat, karena persoalan, melihat ketidakadilan, akhirnya menjauh dari Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan, maka mereka akan binasa, kata firman Tuhan. Dan orang yang menjauh dari Tuhan itu disebut sebagai perjinahan. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Meninggalkan Tuhan itu perjinahan di hadapan Tuhan, dan itu akan berakhir dengan kebinasaan. Itu sebabnya saat ini saudara, bebanmu berat, tetap melangkah, tetap serahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau tidak mengerti akan beban berat yang sedang engkau pikul, kenapa itu bisa terjadi. Tetaplah melangkah, tetaplah dekat dengan Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut dan meninggalkan Tuhan, karena meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan akan berakhir dengan kebinasaan. Itu perjinahan di hadapan Tuhan. Kalau penyakitmu, beban keluargamu, ekonomimu begitu sulit hari-hari ini, semuanya seperti begitu berat hari-hari ini, dengar saudara, tetaplah di dekat Tuhan dan jangan pernah menjauh dari Tuhan. Tetaplah di dekat Tuhan. Menjauh dari Tuhan hanya akan berakhir dengan kebinasaan. Orang-orang yang bertahan di dekat Tuhan akan melihat mujizat Tuhan. Saudara, kalau kita belajar dari kehidupan Ayub, maka saya percaya Ayub orang yang paling bingung, paling tidak mengerti ketika dia menghadapi pencobaan, ketika dia menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat, sampai-sampai bagi saya sulit digambarkan bagaimana penderitaan Ayub ketika dia menghadapi persoalan yang begitu berat. Segala hartanya lenyap, anak-anaknya pun mati, istrinya mengutuki dia dan meninggalkan dia, dan kemudian dia kena tulah penyakit. Tetapi dalam semuanya itu saudara, Ayub bertahan. Ayub bertahan dan tidak menyerah. Dan akhirnya Tuhan menyatakan mujizatnya, memulihkan semuanya 2 kali lipat bagi Ayub. Seberapa berat, seberapa sulit pun hari ini saudara, tetap bertahan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetap tinggal dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita saudara. Dan kemudian yang kedua, tindakan yang diambil oleh pemazmur ini, oleh Asaf ini, ketika dia melihat ketidakadilan itu saudara. Ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dia biarkan firman Tuhan itu memproses dia saudara. Dia biarkan firman Tuhan menuntun kehidupannya. Dia berpedoman kepada firman Tuhan. Dia tidak berpedoman kepada apa yang dia lihat. Dia tidak berpedoman kepada pikirannya ketika dia melihat ketidakadilan itu. Tetapi dia berpedoman kepada firman Tuhan, sehingga dia berkata, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dia biarkan hidupnya dituntun oleh firman Tuhan, diarahkan oleh firman Tuhan.
sehingga dia tidak salah bersikap, sehingga tidak salah bertindak, sekalipun dia tidak paham, sekalipun dia tidak mengerti dengan situasi dan kondisi yang ada kenapa bisa terjadi. Dia serahkan hidupnya untuk dituntun oleh firman Tuhan. Hari ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, ketika bebanmu berat, penyakitmu parah, situasimu sulit, jangan berkompromi saudara. Tetaplah hidup seturut firman Tuhan. Jangan berkompromi. Tetaplah melangkah seturut standar firman Tuhan. Jangan berkompromi saudara, jangan berkompromi. Ada orang yang menghadapi sakit parah dan akhirnya mulai berdukun. Dengar saudara, semua itu hanya akan berakhir dengan kebinasaan. Nantikan mujizat Tuhan, biarkan saudara dituntun oleh firman Tuhan, maka saudara akan melihat dan menyaksikan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian yang ketiga, sikap yang diambil oleh pemazmur ini saudara, ayat 25, dia berkata, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain daripada engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dengar saudara, dia berkata sekalipun oleh karena ketidakadilan ini, dagingku dan hatiku habis lenyap, dia ambil komitmen, tetap Tuhanlah gunung batuku, tetap Tuhanlah perlindunganku, tetap Tuhan bagianku selama-lamanya. Dia buat komitmen, dia tegaskan bahwa dalam ketidakadilan yang dia saksikan di depan matanya, dia menegaskan bahwa Tuhanlah gunung batunya, Tuhanlah bagiannya sampai selama-lamanya. Dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap oleh karena kondisi ini semua, tetapi dia berkata, bagianku tetaplah Tuhan. Wow saudara, itu satu komitmen yang luar biasa, satu komitmen yang begitu kuat dan luar biasa yang diambil oleh pemazmur ini. Dan kemudian saudara, apa yang terjadi? Ayat yang 28 bagian terakhir, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. Orang yang tetap hidup dekat dengan Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya untuk dituntun oleh firman Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan yang paling utama, yang paling berharga dalam hidupnya, sekalipun ketidakadilan sedang ada di depan matanya, maka orang itu akan bisa menceritakan pekerjaan Tuhan yang besar. Kenapa saudara? Karena orang itu akan mengalami pekerjaan Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama di malam hari ini. Apapun kondisi yang sedang saudara hadapi hari ini, tetaplah dekat dengan Tuhan. Tetaplah serahkan hidup dituntun firman Tuhan. Dan tetaplah jadikan Tuhan yang utama, yang paling berharga dalam hidup saudara. Satu saat saudara akan bisa menceritakan pekerjaannya yang besar yang saudara alami di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dan kita terapkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana sekalipun kami melihat ketidakadilan di dunia ini, kami hidup baik, kami hidup benar, dan ada orang-orang yang hidup fasik, tetapi sepertinya hidup mereka lebih mujur. Kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami dekat dengan Tuhan, kami akan paham bahwa akhir dari hidup mereka adalah kebinasaan. Itu sebabnya kami mengambil keputusan, kami akan tetap dekat dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami dituntun oleh Tuhan, dan kami jadikan Engkau yang paling utama, yang paling berharga dalam hidup kami. Dan kami akan menyaksikan pekerjaan-Mu yang besar di dalam hidup kami, itu janji firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama.
Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara, dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara.
Mari datang kepada Tuhan, saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan,
Kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa. Hamba berseru, ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain, ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan, anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu, tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga, mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian, mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah
dalam kehidupan istri anak-anakmu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anakmu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anakmu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anakmu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anakmu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anakmu, buat profesi anak-anakmu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anakmu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anakmu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anakmu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter,
Berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami.
Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini,
Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Di hadapan tahta-Mu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami.
atas mezbahmu, di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus urapanmu. Surapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hati.